Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini di jam 14 kita mulai kuliah tentang penyakit-penyakit tiroid. Nanti akan dibahas tentang diagnosis dan manajemen. Nah, sesuai dengan standar kompetensi, kita akan sampaikan kemampuan sebagai nanti seorang dokter umum bagaimana melakukan diagnostis termasuk manajemen kelainan-kelainan tiroid. Nah, ini mungkin sebagai pengantar ya. Nah, biasanya pasien-pasien yang datang ke dokter umum itu sering mengeluhkan kelainan tiroid tetapi tidak spesifik ya. Dan kadang-kadang dokter juga nggak tahu ini rupanya ini kelainan tiroid. Kenapa? Nanti kalau kita lihat kebanyakan simptom-simptom itu hampir mirip dengan keluhan sehari-hari. Nah, sehingga hampir sering kita ketemukan kelainan tiroid itu datang ke spesialis, sering tidak terdiagnosa. Ataupun kalau ada terdiagnosa itu sering terjadi misdiagnosis ya selama beberapa bulan sampai berapa tahun, kadang-kadang baru ketahuan. Nah, sebagaimana kita ketahui, ini contoh, cepetan. Ini pada bintang-bintang populer ya, seperti ini Ronaldo, ini Jackie Chan, siapa lupa saya ini siapa namanya ya. Ini bintang film terkenal Cina. Ini adalah pengidap hipertiroid. Nah, sementara si Ronaldo kalau tidak salah dia penderita hipotiroid ya. Jadi sebenarnya ada hampir 5% penduduk dunia itu populasinya itu menderita apa yang disebut dengan penyakit tiroid. Nah, ini tadi Jet Li ya. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme atau patofisiologi atau fisiologi hormon tiroid ini? Nah, apa yang dikenal dengan feedback mechanism. Jadi sebenarnya hormon tiroid itu dimulai dengan stimulasi dari thyroid releasing hormone di hipotalamus yang akan merangsang ada hipofisis terutama di anterior ya untuk mengeluarkan TSH, sehingga TSH ini yang tersebut dengan thyroid stimulasi hormon itu merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon. Nah, kelenjar tiroid dengan hipofisis dan hipotalamus itu punya mekanisme yang tersendiri atau kita sebut dengan feedback mechanism, di mana kalau produksi hormonnya berkurang maka dia akan memberikan feedback supaya meningkatkan produksi hormon tiroid ya. Tapi kalau produksi hormonnya meningkat, dia juga akan memberikan feedback ya ke pituitary atau hipotalamus untuk mengurangi produksi kalau produksi terlalu banyak. Sehingga mekanisme feedback inilah yang nanti banyak bisa memahami interpretasi hasil laboratorium untuk suatu kelainan tiroid. Nah, ini kelihatannya layarnya terlalu besar Pak ya. Nah, ini kalau kita lihat potongan daripada folikel daripada tiroid ya. Ini folikel ya. Ini koloid ya kalau kita lihat. Nah, jadi antara kapilari dan sel folikel di tiroid itu ada membran, dimulai dengan namanya kemampuan daripada sel tiroid untuk menangkap jodium yang inorganik ya. Kemudian setelah melewati membran sel, dia melalui proses oksidasi dirubah menjadi yang bentuk organik istilahnya, ya masuk ke dalam koloid daripada sel tiroid, ya kelenjar koloidnya oleh suatu enzim dikenal nama peroksidase atau transaminase. Jadi proses yang tadinya organik, inorganik menjadi organik itu adalah proses oksidasi atau organifikasi namanya ya. Sehingga dirubah di dalam folikel itu menjadi ya bersama dengan tiroglobulin itu diubah menjadi monoiodotironin dan diiodotironin. Nah, diiodotironin inilah di dalam sel koloid itu akan coupling berpasangan. Kalau antara mono dengan di itu membentuk T3, kita sebut dengan hormon T3. Kemudian kalau antara diiodotironin berpasangan itu akan bentuk T4. Nah, jika di dalam folikel itu masih berikatan dengan tiroglobulin. Nah, kemudian melalui lapisan daripada antara koloid dengan sel folikel, di dalam folikel sel itu nanti dirubah lagi kembali ya oleh peristiwa deiodinasi ya.
untuk dilepaskan nanti tiroid globulin ya menjadi T3 T4, dia akan disekresi keluar. Nah, sebagian juga akan kembali masuk ya oleh proses dehidrasi, itu membentuk kembali sumber daripada mono dan diuretronin ya dalam membentuk tiroglobulin ya. Jadi tiroglobulin di dalam folikel bersama dengan monoisotironin itu akan membentuk coupling T3 T4. Nah, hormon produksi akhirnya adalah T3 T4. Nah, T3 T4 nanti akan disekresi ke dalam darah. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana produksi dari mulai stimulasi TRH sampai ke pituitari ya, kemudian sampai kepada sekresi stimulasi daripada TSH, thyroid stimulating hormone, maka dibentuklah T3. Nah, T3 yang dikeluarkan tadi, yang setelah keluar dari folikel masuk ke dalam kapiler, itu nanti berikatan dengan protein. Jadi tidak ada yang hormon T3, T4 yang tidak berikatan, tapi dia berikatan dengan protein. Nah, efek fisiologi dari hormon tiroid itu terjadi jika lepas ikatan ini, atau kita sebut dengan free hormone. Nah, free hormone inilah yang bisa bekerja, ya, bisa bekerja itu pada pituitari sendiri, ya, atau dikerja pada sel, ya, dalam rangka umpan balik negatif nanti atau umpan balik positif. Jadi yang punya efek fisiologi adalah free T4 dan free T3. Oleh sebab itu nanti dalam evaluasi pemeriksaan laboratorium banyak memerlukan pemeriksaan free T4 dan free T3, walaupun sebagian laboratorium masih memeriksa T3 dan T4 total. Jadi beda antara FT4, T3 dengan T3, T4 adalah ikatannya dengan protein, ya, pengangkut. Nah, ini kalau kita lihat yang free hormone itu sebenarnya kecil ya, sebesar 0,04% T4, dan free T3 itu sekitar 0,4% ya. Lebih banyak free T3 karena memang substrat yang secara fisiologi aktif pada umumnya adalah T4 ya, walaupun sebagian juga ada T3. Nah, secara fisiologi inilah yang punya efek biologis ya, baik terkait dengan feedback control, kerja di jaringan, dan termasuk hormon metabolisme, dan sebagian disekresi di fekal. Nah, yang berikatan dengan protein itu tidak punya efek biologi, ya, itu hampir 99%, dan T3 hampir 99,6%. Dulu pemeriksaan hormon itu lebih banyak diperiksa T3, T4. Nanti sekarang kalau kamu sudah kerja sebagai dokter, mungkin ini tidak banyak manfaatnya lagi dilakukan pemeriksaan. Jadi yang kita periksa adalah yang free, T4 ataupun T3. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, hormon-hormon T4, T3 itu umumnya berikatan baik dengan globulin, prealbumin maupun albumin, ya, baik T4 dan T3. Nah, kalau dia sudah berikatan dengan albumin, dia tidak punya efek biologi aktif. Nah, pada pemeriksaan fisik pada kelainan tiroid itu biasanya kita jumpai pembesaran kelenjar. Nah, sering orang awam menyebutkan kalau dia menonjol keluar itu tiroid di luar, kalau yang di dalam disebut gondol dalam. Jadi semua tiroid itu sebenarnya di dalam leher ya. Nah, jika membesar kita sebut dengan goiter ya. Pembesaran kelenjar tiroid kita sebut dengan goiter, tetapi juga ada beberapa center menyebutkan dengan struma ya. Struma itu ada kelenjar tiroid yang membesar. Tapi kita sepakat di sini goiter itulah menggambarkan kelenjar tiroid yang membesar. Nah, nanti sewaktu menjalani klinik, setiap kita meraba ke pembesaran pada kelenjar tiroid, yang harus kita perhatikan bagaimana bentuk ya, kemudian mobility, dan biasanya kalau mobilitasnya itu tidak atau terfiksasi, itu memang cenderung goiternya keganasan ya. Nah, kadang-kadang simetrik atau asimetrik, kadang-kadang dua lobus yang membesar, tapi kadang-kadang tidak ya. Biasanya kalau simetrik itu kita cenderung difus ya. Tetapi kalau asimetrik itu biasanya ada nodul atau ada benjolan pada satu sisi kelenjar tiroid. Kemudian konsistensi bisa lunak, tapi kalau keras kita curiga keganasan, kalau lembut ya mungkin bisa kista atau nodul biasa. Apakah ada fluktuasi? Kalau ada fluktuasi biasanya kista. Nah, pada kasus tertentu goiter itu kadang-kadang sertai nyeri, terutama pada tiroiditis ya, tiroiditis akut ya, peradangan pada kelenjar tiroid itu bisa menimbulkan rasa nyeri ataupun tidak ada nyeri. Nah, khusus pada keadaan-keadaan hipertiroid oleh karena kondisi hiperdinamik, biasanya kita jumpai bruit ya, jadi ada seperti desahan
kalau kita didengar kelenjar tiroid itu kita letakkan di stetoskop, kita dengar seperti suara desah. Dan biasanya ini lebih menggambarkan kelainan hipertiroid. Nah, Kilpatrick itu melakukan grading ya. Jadi dalam status atau rekam medik kita harus meneruskan. Dan kadang-kadang kalau grade 0 kita mengatakan tidak ada pembesaran atau tak palpasi. Tapi grade 1 tidak terlihat tapi bisa kita palpasi. Grade 2 bisa terlihat ya, terutama suatu leher agak sedikit mendengak ya, dan terlihat pada waktu saat menelang. Grade 3 itu visible, jadi pada posisi bagaimanapun tegak atau tidak mendengak itu kita sebut grade 3. Tapi kalau grade 4 itu sudah sangat besar atau kita sebut dengan large goiter. Nah, pada goiter yang terlalu besar, misalnya grade 4, itu bisa kita jumpai Pemberton sign. Jadi suatu diangkat ya, itu akan terganggu aliran darah ya, sehingga akan terjadi wajah kemerahan ya, penekanan pada vena cava. Jadi kelihatannya ini orangnya jadi berubah warnanya, agak lebih seperti sianosis ya. Itu menunjukkan terlalu besar kelenjar tiroid sampai menekan vena cava. Nah, bagaimana pengaruh hormon tiroid terhadap berbagai organ? Ini secara biologi ya. Nah, bisa mempengaruhi lipid ya, sehingga akan meningkatkan LDL dan trigliserid, bisa meningkatkan motility atau mengurangi, terutama pada keadaan hipotiroid bisa terjadi konstipasi, dan bisa juga mempengaruhi fertility ya, bisa mengganggu gangguan menstruasi. Nah, pada keadaan yang hipotiroid malah tampilan orangnya biasa seperti depresi, tidak ada interest ya, kadang-kadang ada gangguan intelektual terutama pada kondisi hipertiroid. Nah, pada kondisi hipertiroid juga bisa kita jumpai berkurangnya heart rate ya, atau berkurangnya juga cardiac output. Tapi sebaliknya pada kondisi yang hiper kita bisa juga lihat efek meningkatnya kelenjar cardiac output. Nah, pada sisi ginjal terjadi pengurangan atau terjadi edema. Ini gambaran-gambaran klinis yang bisa kita lihat, terutama pengaruh hormon tiroid jika hormon tiroid tidak ada. Nah, ini pemeriksaan. Jadi sekarang ini kita bisa periksa ya, terutama yang difokuskan adalah TSH-S ya, kemudian free T4 atau free 3. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan juga pemeriksaan total T3 T4 jika kita tidak punya sarana untuk memeriksa FT4 dan FT3. Nah, pada keadaan-keadaan autoimun kita bisa periksa, tadi ada peroksidase inhibitor ya, TPO ya. TPO itu thyroid peroksidase. Tadi ini berperan enzim dalam organifikasi ya, yang tadi ya bentuk inorganik menjadi organik ya. Jadi kalau ada antibodi terhadap enzim ini maka tidak tersekresi hormon tiroid atau tidak diproduksi. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang hipotiroid. Atau pada pasien kita juga bisa periksa antibodi, terutama TSH reseptor antibodi ya. Ini biasanya pada pasien-pasien kelainan autoimun, tetapi gambaran kliniknya adalah gambaran kliniknya berupa gambaran klinik hipertiroid. Bisa juga kita periksa antibodi tiroid, walaupun ini jarang ya, termasuk T3 recent uptake ataupun free thyroxine index. Jadi tadi prioritas testing apa? Yang pertama sebenarnya paling penting kalau kita untuk mendiagnosa kelainan tiroid, periksa TSH itu yang paling penting, TSH-nya dulu. Nah, TSH inilah yang menjadi penanda ya, apakah dia suatu hipo atau hiper. Nah, biasanya kalau ada kelainan TSH baru kita ukur itu pengukuran baik FT4 maupun FT3 ya. Jadi biasanya kita periksa kalau ada TSH yang abnormal. Tapi begitupun kadang-kadang supaya tidak merepotkan, kadang-kadang kita periksa sekaligus TSH dengan FT4 untuk menentukan kelainan apakah kelainan tiroid ini apakah hipo ataupun hipertiroid ya. Kalau hipo itu biasanya produksinya berkurang, kalau hipertiroid biasanya produksi yang meningkat. Nah, ini yang perlu diperiksa. Jadi pada pasien setelah kita periksa TSH, apakah TSH-nya meningkat atau TSH-nya menurun, lalu kita ikuti susulan dengan periksa FT4. Nah, FT4 nanti tentu hasilnya menentukan apakah tinggi, normal, atau low. Sebaiknya kalau juga TSH-nya rendah, kita periksa FT4. Apakah FT4-nya tinggi, normal, ataupun rendah. Nah, apa yang bisa kita diagnostik jika TSH-nya meningkat? Ya. Nah, biasanya TSH-nya meningkat, kita periksa FT4. Nah, apakah FT4-nya tinggi, normal, atau rendah pada pasien yang TSH-nya meningkat? Kalau TSH-nya meningkat,
FT4-nya normal rendah ya, maka itu adalah suatu diagnosa mengarah ke primary hypothyroid atau kita sebut dengan hypothyroid yang gangguannya pada kelenjar tiroid. Atau bisa juga oleh karena kita memberikan hormon pada pasien yang tadi hipotiroid, itu kurang adekuat. Atau juga ada obat-obat yang menghambat sekresi daripada hormon tiroid, termasuk malabsorpsi atau fase kelainan recovery dari apa yang kita sebut dengan non-thyroidal illness. Ini biasa pada pasien dengan kondisi kritis, itu kadang-kadang memberikan gambaran juga seperti ini. Jadi kalau pasien dengan meningkatnya TSH, FT4-nya rendah, maka kita sebut dengan kelainannya lebih banyak adalah hipotiroid. Bagaimana keadaan pada pasien dengan FT4-nya meninggi, tapi FT4-nya tinggi, bukan rendah ya, tinggi. Nah, biasanya harus kita curigai meningkatnya TSH ini jangan-jangan ini adalah kelainannya pada pituitary ya. Karena setelah diproduksi ini, walaupun ini meningkat, sehingga produksi ini meningkat. Nah, ini bisa terjadi oleh karena adanya TSH producing pituitary adenoma. Harus kita curigai. Atau suatu tiroid hormon resisten. Ya. Sudah kita berikan, tetapi tidak bisa bekerja dengan baik, hormon tiroid. Nah, simptom-simptom sign dan simptom dari suatu hipotiroid itu mulai dengan gejala lemah ya, kulit kering ya dan kasar ya, kadang orangnya seperti letargi, dan yang paling spesifik adalah biasanya pasiennya bradikardi dan rambutnya kasar dan biasanya mengeluh konstipasi ya, di samping gangguan memori. Oleh karena hipotiroid mengalami apa kita sebut dengan hipometabolik, maka orang-orang itu cenderung berat badannya meningkat ya. Kemudian rambutnya lebih bisa gugur ya. Sering bilang rambut saya banyak gugur nih dok katanya ya. Nah, tadi juga disebutkan dia mempengaruhi edema perifer, suaranya serak ya atau nervous, dan pada wanita bisa kita jumpai menoragi ya. Nah, oleh karena hipotiroid itu adalah hipometabolik, sering dia mengalami apa disebut dengan diminished sweating. Jadi, walaupun udara sudah panas, dia tetap tidak merasa berkeringat ya. Dan memang cenderung pasiennya sepertinya mudah lebih nyaman pada kondisi yang hangat ya, karena dia hipometabolik. Nah, pada kasus tertentu juga bisa kita jumpai parestesia. Nah, ini gambaran orang yang hipotiroid. Ya, kalau kita lihat ini kan seperti orang depresi ya. Jadi gambaran apatetik ya. Dan biasanya pada keadaan lebih berat kita bisa jumpai ptosis ya pada mata. Tetapi hipotiroid face ini biasanya kalau sudah kita ketemukan sekali kita nggak lupa ya. Ya biasanya gambaran wajah orang seperti depresi. Nah tentu pemeriksaan lab yang lain yang berkaitan dengan hipotiroid kita bisa jumpai meningkatnya kreatin kinase ya, meningkatnya AST ya, enzim daripada hati, atau meningkatnya kolesterol. Nah, pada keadaan tertentu juga bisa menimbulkan hiponatremi. Dan biasanya kita juga jumpai anemi. Biasanya aneminya bisa normositik ataupun anemi makrositik. Nah, bagaimana kita memahami gambaran skematik dari pemeriksaan laboratorium? Nah, biasanya kita awali dengan pemeriksaan TSH. Kalau TSH itu tinggi, ya kita harus curiga ini hipotiroid. Kalau TSH-nya rendah, bisa jadi ini adalah hipertiroid. Kalau TSH-nya normal, bisa jadi eutiroid. Nah, TSH yang tinggi, kita biasanya duga hipotiroid. Nah, kalau kita periksa FT4 ternyata normal, itu kita sebut dengan hipotiroid subklinik. Jadi TSH-nya tinggi, FT4 normal. Tapi kalau TSH-nya tinggi, tapi FT4-nya rendah, yaitu definite suatu hipotiroid. Sebaiknya jika TSH-nya rendah, ya biasa 0,0 sekian, kita sudah saja sini suatu kelainan hipertiroid. Lalu kita periksa FT4 atau FT3. Kalau tinggi, klinis itu suatu hipertiroid. Kalau dia normal, itu adalah hipertiroid subklinik. Jadi ada gambaran yang sama. Jadi subklinik itu adalah kita periksa dengan laboratorium, bisa TSH-nya tinggi atau rendah, tapi FT4-nya normal. Jadi kita sebut dengan hiper atau hipotiroid subklinik. Nah, apa penyebab-penyebab daripada primary hypothyroid? Yang paling banyak ini ya, autoimun, Hashimoto disease ya, atau kita sebut dengan chronic lymphocytic thyroiditis. Atau pasien-pasien dilakukan cervical thyroidectomy ya. Jadi pada kasus tertentu oleh karena keganasan, maka kedua lobus tiroid itu diangkat, itu bisa juga menimbulkan
hipotiroid. Yang lain adalah adanya radiasi leher. Mungkin kelainan lain, tetapi oleh karena paparan radiasi sehingga kerusakan kelenjar tiroid maka mengakibatkan hipotiroid. Atau penyakit-penyakit lain infiltratif ya, atau iodin ataupun kongenital ya. Dan beberapa obat itu juga bisa menginduce hipotiroid ya. Ini termasuk ya. Misalnya substitusi iodin yang berlebihan yaitu mengakibatkan blocking sekresi daripada hormon tiroid sehingga terjadi hipotiroid. Atau pemberian obat amiodaron ini sebenarnya biasa digunakan sebagai obat-obat anti aritmia. Dan beberapa obat-obat lainnya termasuk bisa juga gambaran hipotiroid pada orang-orang yang postpartum ya, ataupun silent ataupun subakut atau granulomatus ya. Jadi kelainan-kelainan ini bisa memberikan gambaran menjadi penyebab daripada hipotiroid. Dan ini memang harus dicari ya, biasanya kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk mengetahui penyebab daripada primary hipotiroid. Bagaimana pengobatan? Jadi karena hormon produksinya berkurang, sebenarnya pengobatan nggak begitu rumit lagi ya. Kalau sudah berkurang produksi hormon, maka obat gantinya adalah kasih hormon. Yang diberikan adalah hormon tiroid yang sudah ada di pasaran, yaitu hormon T4 ya, levothyroxine. Ini obat yang paling sering digunakan ya. Ya. Nah, ini bagaimana pengobatan hormon tiroid? Biasanya kita berikan hormon tiroid jika TSH lebih dari 10 atau lebih antara 5 dengan 10. Jadi kalau kita periksa TSH-nya seperti ini, tinggi levelnya, ya biasanya kita obati dia. Tetapi kalau ini tadi TSH dengan FT4-nya yang rendah ya, kita berikan. Ini juga kalau di atas 10 tidak, atau dengan TF. Jadi FT4 itu kadang-kadang kita periksa bisa normal atau bisa rendah. Kalau TSH 10 diobati. Tapi kalau TSH itu antara 5 dengan 10 tapi kita periksa FT4-nya itu rendah, kita obati. Tapi kadang-kadang kita periksa TSH antara 5 dengan 10 tapi normal ini. Nah, kalau normal, lihat apakah ada simptom hipotiroid. Bagaimana simptom tadi itu sudah saya terangkan. Kalau ada simptom, obati dia. Trial 3-6 bulan. Kalau simptom membaik, maka berikan jangka panjang. Kalau simptom tidak membaik, mungkin bukan karena itu penyebabnya. Pikirkan diagnosa yang lain. Nah, kalau simptom tidak ada, maka periksa antibodi. Nah, ini yang paling banyak adalah Hashimoto. Kita periksa tiroid peroxidase antibody. Ya. Kalau positif, ulang setahun sekali, cek ulang. Kadang-kadang kalau positif bisa kita evaluasi setahun lagi untuk melihat apakah kita perlu terapi atau tidak. Kalau negatif, ya tidak usah. Kita periksa dalam setahun, cukup 3 tahun sekali. Nah, inilah tiroksin atau kita sebut dengan levothyroxine. Ini adalah pilihan utama untuk terapi replacement terapi pada kondisi hipotiroid ya, atau kretinisme. Ini adalah hipotiroid pada masa anak-anak yang baru dilahirkan. Dan biasanya absorpsinya bervariasi, dan biasanya kita berikan pada saat perut kosong, lambung kosong. Karena kalau pada saat habis makan, maka absorpsi tidak begitu baik ya. Nah, apalagi kalau kita pada saat itu bersama kita berikan sulfat, kolesteramin, zat besi atau kalsium ya, atau obat lambung ya, aluminium hidroksida, ini dapat menghambat sekresi hormon tiroksin. Jadi, sewaktu memberikan hormon tiroksin, jangan lupa diingatkan pasien jangan bersamaan dengan obat-obat ini. Tapi lebih disukai biasa secara klinisi kita sehari-hari memberikan itu kira-kira 2 jam sebelum sarapan pagi. Jadi pagi-pagi dia bangun kasih obat ini dulu, dia baru makan. Ya, dan biasanya ekspresinya melalui biliar ya. Tentu hati-hati kalau kita diberikan obat-obat yang bisa menginduksi sikrotonpi ya, tentu akan mempengaruhi peningkatan dosis tiroksin. Nah, inilah levothyroxine. Ya, ada Tirax, ada Euthyrox ya di pasaran ya. Biasanya kita gunakan untuk menormalkan TSH. Jadi, sewaktu memberikan hormon tiroksin, sasarannya adalah bagaimana bisa gejala normal menjadi gejala tidak seperti hipotiroid atau kita sebut dengan euthyroid, dan parameter yang kita gunakan adalah TSH. Jadi lihat TSH-nya sewaktu memberikan levothyroxine. Ya, targetnya adalah normal TSH. Dan pada kondisi hipotiroid, penyebabnya sudah permanen, misalnya kerusakan hormon tiroid atau folikotiroid oleh karena radiasi atau pengobatan tiroidektomi total, diangkat semua kelenjar tiroid, dia akan dapat seumur hidup. Ya, aja nanti pengaturan dosis ya, dosisnya kita atur ya sesuai dengan hasil pemeriksaan lab. Ya. Nah, kebanyakan itu antara dosis 100 sampai 100
50 ya, pria antara 105 dan kadang-kadang bisa sampai 200 per hari. Ya. Nah, biasanya dievaluasi ada TSH ya. Cukup TSH sebenarnya atau T4 bebas. Tapi biasa jarang menghemat biaya, kita cukup periksa TSH ya. Biasa 2 bulan sekali sampai kondisi sudah tercapai. Nah, bagaimana titrasi ya? Titrasi itu bisa ditingkatkan tergantung kondisi klinis dari pasien dan termasuk pemeriksaan TSH. Dan biasanya kita monitor aja, kalau sudah tahu kita dosisnya berapa, cukup setahun sekali ya dimonitor. Ini dosisnya tadi ya, menteri santai 100, mulai dengan 50, kita lebih suka mulai dosis kecil dulu, nggak usah buru-buru, naikkan pelan-pelan ya, setiap 2 minggu sampai tercapai TSH-nya mendekati normal atau sudah normal untuk anak-anak. Nah, sebaliknya bagaimana pada pasien-pasien saat kita periksa TSH itu berkurang atau menurun. Nah, tentu kita harus pikirkan kalau TSH berkurang tadi adalah kita curiga ini adalah suatu hipertiroid. Nah, kita ikuti pemeriksaan FT4. Kalau pemeriksaan FT4 high, ya jelas ini suatu hipertiroid. Atau bisa juga oleh karena pemberian hormon tiroid yang berlebihan. Tadinya pasiennya hipotiroid, kita berikan hormon berlebihan, itu juga bisa menimbulkan gambaran berkurangnya TSH dan meningkatnya FT4 ya, karena dosisnya berlebihan. Atau pada kondisi akut ya, psychiatric illness ya, mempengaruhi ya, walaupun ini jarang sekali. Nah, bagaimana kalau pasien TSH-nya sudah rendah ya, tapi FT4-nya normal? Yang paling banyak adalah subclinical hipertiroid ya, atau juga oleh karena pemberian hormon yang berlebihan, tapi belum sampai meningkatkan FT4 ya. Atau beberapa obat seperti steroid atau dopamin itu juga bisa menimbulkan peningkatan dari penekanan daripada TSH. Atau T3 toksikosis, biasanya kalau pasien dengan TSH sudah berkurang, kita periksa FT4-nya normal, coba periksa T3 totalnya. Nah, sering kadang-kadang T3 itu meningkat, terutama pada T3 toksikosis. Atau keadaan-keadaan hamil, ya, keadaan hamil itu memang secara metabolik tubuh meningkatkan produksi, ya, sehingga akan menekan produksi daripada TSH. Tujuannya adalah tujuan yang normal, ya, karena kondisi tubuh membuat tubuh ibu hamil membutuhkan lebih banyak produksi daripada FT4. Pada keadaan di mana TSH-nya rendah, tapi TFT4-nya rendah. Nah, itu bisa jadi kliennya pada hipofisis. Ya. Perhatikan aja kalau TSH rendah, kemudian FT4 rendah, bisa jadi itu adalah kelainannya pada hipofisis. Ya. Atau pada kelainan kita sebut dengan non-tidal illness yang terjadi pada pasien-pasien dengan gejala sepsis, yang infeksi yang berat. Ya. Dan juga kita lihat TSH-nya rendah, tetapi low-nya apanya juga FT4-nya juga rendah. Tapi jangan buru-buru kita sebut pituitary. Kalau kita sudah pastikan tidak ada non-tidal illness, baru kita bisa curigai suatu pituitary. Kalau pada pituitary. Nah, ini ada simptom. Jadi antara simptom hipertiroid dengan hiperhip dan hipotiroid sebenarnya sebaliknya ya. Pada orang yang tadinya seperti depresi atau apatetik ya apa namanya diam. Nah, pada orang-orang yang hipertiroid emosinya tidak stabil ya. Emosi bergerak sana bergerak sini karena keadaan hiperdinamik dia, hipermetabolik, tremor ya. Kemudian ada palpitasi, jantung berdebar. Pada kondisi tertentu malah bisa timbul atrial fibrilasi pada orang tua misalnya. Ya, orang tua sering mengalami apa yang kita sebut dengan atrial fibrilasi. Malah pada orang tua yang mengalami atrial fibrilasi, kita harus curiga jangan-jangan ini suatu hipertiroid. Ya. Oleh karena keadaan hiperdinamik, keadaan hipermetabolik menimbulkan hiperdinamik, maka sering kita ketemukan gejala hipertensi sistolik. Ya. Nah, pada kondisi hipertiroid juga akan meningkatkan aktivitas reseptor simpatik, terutama di usus. Pasien yang bisa mudah terjadi diare. Ya. Nah, gangguan hipertiroid juga bisa mempengaruhi natrium kalium ATPase, ya, sehingga terjadi kelemahan ya, pada otot kaki ya, sehingga kadang-kadang pasiennya mengeluh, saya seperti tidak bisa mengangkat kaki saya dok katanya, seperti kelumpuhan gitu, sehingga pasien kadang-kadang dirujuk dulu ke neurologi ya, udah beberapa hari baru ketahuan nih penyakitnya hipertiroid. Nah, karena kondisi hipermetabolik bisa tanda-tanda gejala weight loss ya, berat badan meningkat, intoleransi terhadap panas ya sebaliknya ya. Kalau yang hipotiroid lebih suka dingin, lebih suka hangat, ini lebih suka keadaan dingin karena dia nggak sanggup pada kondisi yang panas. Nah, bisa juga kehilangan rambut ya, sama-sama ini. Dan yang paling khas ini, ya. Biasanya orang yang hipertiroid itu nafsu makannya sangat meningkat, tapi berat badannya turun ya.
Pada keadaan klinis lain, ya bisa juga kita jumpai tremor, ya, atau kulit yang hangat. Kalau kita periksa kulitnya kehangatan, ya, itu harus kita curigai suatu hipertiroid. Nah, tirotoksikosis atau kita sebut dengan hipertiroid ada perbedaan. Sebenarnya kalau tirotoksikosis itu gambaran kan kondisi di mana hormon tiroid itu meningkat, itu dulu. Jadi gambaran hipometabolik oleh karena hormon yang meningkat. Sementara hipertiroid itu adalah produksi kelenjar tiroid baik sintes dan sekresi itu meningkat. Jadi belum tentu tirotoksikosis itu penyebabnya adalah hipertiroid, ya. Tetapi semua orang yang hipertiroid itu kita sebut dengan tirotoksikosis. Tapi tak semua pasien tirotoksikosis itu bisa jadi penyebabnya hipertiroid. Ya, jadi itu harus dipahami perbedaan terminologi antara tirotoksikosis dan hipertiroid. Nah, ini bentuk tirotoksikosis tadi, ya, kadang dengan hipertiroid atau kadang-kadang tanpa hipertiroid. Bagaimana membedakan? Tadi ada sebut dengan hipertiroidi, tapi bisa juga tirotoksikosis tanpa hipertiroid. Nah, kalau dengan hipertiroid artinya terjadi sekresi dan produksi yang meningkat, itu sering pada penyakit Graves, ya, adenoma toksik atau struma multinodulotosid, ya, ataupun iodin, ya, ada pemberian iodin yang mengindus tirotoksikosis. Nah, ini kondisi yang kita sebut dengan tirotoksikosis dengan kondisi hipertiroid. Tapi juga ada tirotoksikosis dengan kondisi tanpa hipertiroid. Jadi meningkat hormon tiroid, tapi bukan karena produksi atau sekresi, ya, bisa karena kerusakan daripada folikel sehingga keluar kelenjar tiroid. Ini terjadi pada pasien dengan subakut atau decurvent tiroiditis, ya, disertai dengan nyeri atau tidak nyeri, atau pada pasien-pasien propaspartum, atau juga bisa iodin yang induce, ya, bisa juga iodin itu menimbulkan gejala tirotoksikosis tanpa hiper atau dengan hipertiroid. Walaupun ini jarang, ya, ditemukan, misalnya tirotoksis faksisia, ya, ini biasanya pemberian obat-obatan, ya, atau iatrogenik, ya. Nah, pada kasus dengan hipertiroid juga bisa pada pasien-pasien dengan biasanya terus struma ovarii, ya, atau T-cell secreting pituitadenoma itu juga bisa. Atau ada metastasis karsinoma tiroid. Itu terjadi produksi daripada hormon. Walaupun ini jarang, tapi yang paling sering adalah ini. Nah, inilah uji diagnostik, ya. Biasa kita periksa TSH, SFT4. Nah, kalau kita masih punya terbatas sarana, kita bisa dengan mengukur indeks Wine. Nah, kalau ada pasien dengan hipertiroid, di center tertentu bisa diperiksa dengan uji tangkap iodium radioaktif. Di Medan sudah ada di Rumah Sakit Adam Malik, ya. Jadi cuma hanya Rumah Sakit Adam Malik yang punya uji tangkap iodium radioaktif, ya. Jika diberikan radioaktif, biasanya pada kondisi hipertiroid terjadi penangkapan yang cukup tinggi radioaktif. Nah, untuk lihat morfologi, misalnya ada goiter, bisa kita periksa dengan ultrasonografi sederhana. Yang lebih canggih dengan CD tiroid, ya, hampir sama, ya, dengan ini, ya. Nah, untuk mengetahui etiologi kalau ada goiter, ya, kita bisa lakukan biopsi aspirasi jarum halus atau pemeriksaan antibodi baik TRAP atau anti TPO, ya. Karena kelainan ini akan membantu mendiagnosis apakah hiper ataupun hipotiroid. Ini indeks Wine. Nah, biasanya kalau kita di perifer tidak punya pemeriksaan laboratorium FT4-TSH, jauh pula, ya, dari rumah sakit, kita bisa menggunakan indeks ini, ya, diskorkan di sini, ya, bisa dibaca, ya, apakah ada kelainan sini. Jadi biasanya kalau dia angkanya lebih dari 9 itu kondisi kita curigai hipertiroid. Kalau di bawah 11 ya eutiroid, tidak usah diobati, ya. Jadi tentu tergantung kepada klinis, ya. Kalau kita lihat ada struma, ada gambaran klinis suatu kelainan hiper, ya, kita bisa gunakan ini, ya. Ini indeks Wine ini khusus untuk mendiagnosis hipertiroid, ya, bukan hipotiroid. Nah, ini tadi saya sebutkan kalau TSH-nya rendah, dia hipertiroid, ya, kita curigai hipertiroid. Nah, lalu kita periksa FT4 ataupun FT3. Biasa cukup FT4 aja. Kalau tinggi ya hiper, kalau normal dia hipertiroid, subklinik. Nah, labo-laboan tadi yang menjadi perhatian kita akan mempengaruhi hasil daripada lab, ya, ini tadi kelainan ini, ya. Misalnya adanya meningkatnya kalsium atau alkali fosfatase,
kemudian laboratorium lain bisa dilihat ada elevated transminase, biasa dijumpai anemia atau limfositosis. Jadi laboratorium yang bisa dipertimbangkan pada pasien-pasien dengan hipertiroid. Ya. Nah ini penyebab saya tidak usah ulang lagi, tadi sudah cukup jelas di slide sebelumnya. Nah kita cerita tentang Graves' disease, karena ini yang paling banyak ya. Karena penyakit ini 90% dari hipertiroid itu adalah Graves' disease. Tetapi dari 90% Graves' disease itu hanya 20-40% pasien disertai dengan optalmopati ya, atau kita sebut dengan exophthalmos ya. Biasanya matanya menonjol ya, atau terjadi susah ya ophthalmoplegia, sehingga karena kalau dia sudah protosis ophthalmoplegia sehingga terjadi konjungtival iritasi ya. Kadang-kadang dia harus membutuhkan pengobatan segera ya untuk mengurangi protosisnya. Nah, selain pada optalmopati, kita bisa jumpai dermopati, ya, bisa 0,5-3%. Bisa kita jumpai edema, atau kita sebut dengan mixed edema pada trebial, dan ini biasanya bersamaan dengan severe optalmopati, ya, jarang berdiri sendiri. Jadi kalau ada manifestasi hipertiroid, itu bisa dengan optalmopati, atau bisa juga tanpa optalmopati, atau bisa hipertiroid berserta dengan dermopati, ataupun bisa tidak. Jadi tidak harus tiga-tiga ada. Jadi cukup tegakkan diagnosa dengan lab kalau ada gambaran klinis hipertiroid, kita periksa TSH-nya rendah atau FT4 dan FT4-nya tinggi, ya itu suatu diagnosis hipertiroid. Tapi khusus Graves, kalau ada ini dengan optalmopati, kita harus curigai di suatu Graves' disease. Ya. Jadi memang paling mudah adalah jika kita ketemu pasien hipertiroid, ada optalmopati, yaitu Graves. Tapi ada pasien hipertiroid, tanpa optalmopati belum tentu dia tidak Graves ya. Tentu harus kita dukung dengan pemeriksaan anti autoimun lain ya. Misalnya TSH reseptor antibody. Nah, ini gambaran Graves ya, biasanya membesarnya diffuse ya. Diffuse itu artinya kedua lobus itu nampak ini ya. Ya, membesar ya, kiri dan kanan juga nampak ya. Beda dengan nodul atau apa ya, benjolan ya, tumor atau apa. Biasanya menonjol pada sisi asimetri ya. Tapi kalau Graves biasanya strumanya membesar simetrik ya, kiri dan kanan ya. Gampang kita mengenalnya. Nah, ini dermatopati ya, seperti ini gambarannya. Bisa udem ya, perubahan warna ataupun ada plak ya pada kulit ya. Ini kita bisa jumpai. Nah, ini kasus yang khas ya, dermatopati. Kalau udah lihat ini seperti ini, biasanya kita tidak lupa lagi. Nah, bisa juga terjadi akropati, ya, jari, ya, termasuk ada jumpai clubbing, ya, jari clubbing. Nah, bagaimana dengan pengobatan? Nah, pengobatan hipertiroid itu tujuannya adalah bagaimana hormon yang tadinya tinggi kita normalkan kembali, ya, kita normalkan kembali. Tentu bagaimana kita menggunakan obat-obat yang bisa menghambat produksi sintesis ya, baik hormon T3 maupun hormon T4. Dan yang terkenal biasanya obatnya dua ya, propiltiuracil ataupun obat metimazol. Boleh diberikan adjuvan ya, biasa cukup dengan propanol atau tranquilizer. Biasanya tidak usah banyak-banyak ya, cukup diberikan PTU atau metibajak bersama dengan propanolol. Dan kalau tidak memerlukan sekali, orang yang sangat gugup, susah tidur, ya kita bisa berikan tranquilizer. Nah, pertimbangan selain obat antitiroid adalah pertimbangan bedah ya. Jadi pada pasien dengan hipertiroid bisa kita lakukan reseksi ya. Terutama pada pasien-pasien dengan pembesaran nodul atau multinodular oleh karena kondisi hiperplastik atau adenamatus tisu ya yang menjadi otonom secara otonom dia memproduksi hormon tiroid. Nah, tujuannya tadi mengembalikan normal ya. Atau kita berikan terapi lain. Jadi ada 3 pilihan ya, antitiroid, pembedah, atau memberikan terapi radioaktif iodin ya. Biasa kita berikan iodin 131. Nah, iodin 31 ini akan ditangkap oleh kelenjar tiroid dan kita tahu bahwasanya dia mengeluarkan, karena radioaktif dia akan mengeluarkan sinar gamma ataupun sinar beta ya. Dan ini akan merusak folikel sehingga nanti produksi hormon juga akan menjadi menurun. Jadi ada 3 pilihan atau armamen terapi pada kondisi hipertiroid. Ya. Nah, obat yang harus dikenal oleh dokter, terutama dokter umum, adalah 2 obat yang di pasaran nanti. Ada propiltiuracil atau PTU, ada golongan metimazol. Ya. Dan biasanya
waktu paruh 60 menit, ya ini sekitar 4 sampai 6 jam. Kerjanya sama, yaitu menghambat T4 dan T3 di kelenjar tiroid. Ya. Cuman hanya pada PTU dia punya kemampuan untuk menghambat deiodinase, ya, konversi DT4 dan 3. Kedua obat ini sebenarnya lebih dominan pada PTU. Hanya efek sampingnya itu adalah agranulositosis, bisa terjadi leukopenia ya karena terjadi tidak produksinya leukosit, ya, bisa juga nyeri sendi ataupun gangguan fungsi hati. Pada kedua obat ini maksudnya, ya. Absorpsinya cukup baik, ya, bisa 1 jam diminum sudah sampai kancar puncak. Dan nama kerja bedanya pada yang metimazol itu bisa lebih 24 jam. Ini 12 sampai 24 jam. Sehingga kadang-kadang kita berikan 2 atau 3 kali pemberian, ya. Hormon obat ini terhadap ibu hamil tentu plasenta, PTU itu rendah, ya, dibandingkan dengan metimazol. Sehingga kadang-kadang PTU itu kita berikan 3 bulan pertama pada ibu hamil. Setelah 3 bulan baru kita boleh memilih apakah PTU diteruskan ataupun metimazol. Untuk lewat air susu aman keduanya, ya, baik PTU maupun metimazol. Nah, tadi kita sebut modalitas terapi daripada obat hipertiroid tirotoksikosis, ya. Apakah obat anti atau iodium atau pembedahan. Jadi sebenarnya ketiga ini bisa menjadi pilihan. Tapi yang disebut dengan obat terapi definitif atau terapi yang pasti itu adalah radioaktif dan pembedahan. Hanya bedanya adalah mahal, perlu perawatan. Ini radioaktif memang relatif murah, tapi tidak semua rumah sakit yang tersedia. Nah, ini juga murah, tidak perlu perawatan. Jadi yang perlu perawatan cuman pembedahan. Tapi dari sisi hemat biaya memang dua ini lebih hemat. Beda yang antara obat dengan ini radioaktif dan pembedahan ada bedanya. Kalau yang radioaktif biasanya kita buat jadi hipotiroid permanen, efek daripada ablasi. Hanya beberapa kasus bisa terjadi kalau dia grave, itu bisa memburuk oftalmopati. Sebaiknya pada pembedahan oleh karena kelenjar tiroid diangkat, tapi akan terikut paratiroid sehingga pasien akan mengalami hipo dan hipoparatiroid, ya. Kalau ini permanen, maka pada kadang pasien harus membutuhkan hormon tiroid dan juga kalsium. Nah, bagi dokter yang tidak terampil, dokter bedah tidak terampil, itu bisa terjadi kerusakan, ya, nervus saya lupa laringus apa, ya, lupa saya. Ya, ini kelumpuhan atau terpotong, bisa terjadi suaranya berubah serak, ya, seperti bebek. Nah, itu hati-hati kalau merujuk pasien kepada dokter bedah yang bukan ahlinya. Biasanya kita rujuk ke dokter bedah onkologi. Nah, dari sisi kesembuhan, radioaktif dan pembedahan memang kambuhnya tetap permanen, ya. Sementara pada pembedahan tergantung. Kalau jaringan tiroid diambil semua, biasanya sembuhnya permanen. Tapi kalau nggak diambil semua, ya jaringan tiroid yang ada itu akan muncul kembali. Sementara obat itu angka kekambuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan iodium radioaktif dan pembedahan. Nah, biasanya pada yang radioaktif itu biasanya respon 2 sampai 4 bulan. Nah, yang berbedah, begitu selesai bedah, dia angkat kelenjar tiroidnya, selesai dia, ya. Cepat. Nah, tapi kalau yang pengobatan anti tiroid itu butuh waktu lebih lama, 1 sampai 2 tahun. Nah, ini makna-makna klinis saya sudah tidak usah ulang lagi karena tadi sudah saya terangkan sewaktu kita pengantar. Nah, ini tentang uji fungsi, ya, ada disebut dengan radioaktif. Jadi Anda sebagai dokter harus tahu karena di Medan sudah ada alat ini, ya, untuk memeriksa radioiodin uptake, ya, angka penangkapan daripada jodium, ya, sewaktu diberikan jodium radioaktif, jadi bisa digambarkan pada sinar gamma gambaran daripada kelenjar tiroid. Ultrasonografi biasanya lihat morfologi, ya, apakah difus atau nodul, ya. Ya, biasanya pada penyakit grave itu biasanya gambarnya lebih difus, ya. Nah, antibody ini penting untuk mendiagnosa mengarah kemana dia. Kalau dia trap thyroid receptor antibody positif mengarah ke Graves, ya. Tapi kalau TPO antibody positif mengarah ke Hashimoto paling sering, ya. Ini biasanya yang positif mengarah ke Graves, ya. Nah, sehingga itu bisa jadi parameter kita. Jadi biasanya kalau thyroid antibody sudah menurun itu menunjukkan kita pengobatan anti thyroid itu bisa remisi, ya, bisa diobati. Nah, sampai hari ini ada pertanyaan? Sebelum kuliah saya lanjutkan.
Atau sudah pada tidur semua ini? Masih melek ini kah semua? Masih dokter. Layarnya dimunculkan ya. Jangan nanti pada tidur semua. Ada pertanyaan sampai ini? Oke. Komtingnya siapa ini? Hafiz. Saya dokter Hasfi dokter. Hasbi masih ada kan? Masih dokter. Ya. Nah, ada yang disebut dengan kondisi krisis tiroid ya, atau disebut dengan badai tiroid ya. Ini kemarin ada sejawat kita karena nggak terkontrol ini ya, sejawat kita senior ya, dia penyakit tiroid tapi malas dia berobat, nggak terkontrol justru meninggalnya oleh karena saya dengar karena krisis tiroid ya. Apa yang disebut dengan krisis tiroid? Krisis tiroid itu adalah kondisi yang mengancam jiwa ya berat oleh karena hipertiroid ya. Ini biasanya timbul pada pasien Graves atau stroma multinodular toxic ya. Biasanya ada pencetusnya ya, bisa karena ada infeksi. Jadi biasanya ada infeksi di paru atau di mana itu bisa mencetuskan apa yang kita sebut dengan badai tiroid ya. Biasa kondisi ini ada kondisi emergensi ya. Ini banyak penyebabnya ya, apakah anestesi, radioaktif, obat ya, pemberian hormon yang berlebihan ya. Dan biasanya kita kalau kita bisa ketemu dengan kasus badai tiroid atau tiroidstrom itu bisa kita ukur dengan apa namanya? Skor ya. Bartsolsky score ya kalau salah nih. Kalau saya nggak nampak ini. Kalian terbaca ya? Terbaca dokter. Nah, skor ini adalah skor untuk menentukan kondisi kita harus curiga ini suatu storm, ya, thyroid storm. Ya. Biasanya lihat orangnya demam atau tidak dia. Kemudian tampilan nervous system CNS-nya apakah ada agitasi, ya. Biasanya pasiennya gelisah, ya, sampai kepada koma. Kalau koma udah pasti 30 nilainya. Paling gampang sebenarnya. Kalau koma dia 30. Paling sering datang dengan koma. Kemudian kadang-kadang bisa timbul diare ya. Atau ada jaundice. Kalau ada jaundice sudah curiga itu nilainya 20. Kemudian ada takikardi, cardiac dysfunction. Yang paling menonjol itu biasanya harinya lebih dari 140. Saya pernah ketemu sampai 160 ya. Sangat cepat haritnya. Apalagi kalau pasiennya sudah ada heart failure, sudah ada edem. Dan kalau ada pencetusnya, biasanya kita harus pikirkan ada precipitatornya bersama dengan penyakit yang lain. Kalau tidak ada, itu cenderung itu ada suatu thyroid storm. Ya. Tapi kalau ada yang lain, kita harus pikirkan dulu. Ya, misalnya dia ada demam oleh karena pneumonia dan lain, ya kita harus hati-hati menegakkan itu suatu thyroid storm. Nah, inilah simptom-simptom yang tadi. Ya. Ini yang menurut Japan Thyroid Association, ya bagaimana pada pasien dengan tirotoksikosis biasanya kita jumpai peningkatan dari FT3 dan FT4 ya, tentu TSH-nya juga jauh rendah ya. Ini kadang-kadang FT34 itu normalnya itu apa namanya kelainannya itu kalau yang pada yang biasa itu sekitar 7 ya. Tapi bisa sampai 100 ya. Lebih tinggi ya, lebih tinggi jauh lebih tinggi dari normal FT3 atau FT4 normal. Nah, ini simptom-simptomnya ya, takikardi, CHF ataupun demam atau gangguan apa namanya central nervous system ya. Kita bisa ukur dengan skala Glasgow Coma Scale ya. Biasanya kurang dari 15. Ya, dan biasanya disertai dengan adanya vomiting. Jadi jangan lupa reseptornya juga pada usus bisa timbul diare, nausea atau vomiting. Dan bisa kita jumpai bilirubin lebih dari 3. Ya. Nah, biasanya kita lakukan grading ya. Ini menurut Jepang. Nah, tapi kalau Anda ketemu yang seperti ini, Anda jangan tangani ya, segera rujuk ke rumah sakit karena ini harus melalui perawatan ICU. Kalau ditangani tidak baik, maka angka kematian juga akan tinggi. Dan biasanya pada pasien-pasien dengan hipertiroid atau thyroid ini sekedar tahu aja ya. Biasanya kita di ICU kita berikan beta blocker pertama karena beta blocker itu bisa menghambat konversi T4 dan 3 dan bisa kita berikan propanolol ya.
Kenapa kita berikan ini? Karena memang kita berharap supaya jangan terlalu tinggi T3. Ingat secara biologi T3 itu sangat aktif ya, bisa aktif T3 terutama, sehingga kalau kita blok akan mengurangi produksi, sehingga akan mengurangi gejala-gejalanya. Di samping itu sudah mengurangi gangguan simpatiknya. Lalu diberikan PTU. Kenapa diberikan PTU? Ya lebih banyak diberikan PTU karena memang PTU ini cepat kerjanya ya dibandingkan dengan metimazol ya. Dan juga ada tambahan lain yang mencegah konversi T4 dan 3 di perifer ya. Walaupun begitu bisa juga diberikan metimazol. Nah, pada kadang-kadang tertentu kadang-kadang kita bisa berikan jodium ya. Ya, biasanya kita bisa berikan kalium jodium, tapi sifatnya adalah dalam rangka memblok ya, menghambat rilis ya dari tiroid hormon yang sudah ada di folikel ya. Bisa diberikan dalam kondisi tertentu ya. Biasa bersamaan dengan diberikan PTU atau metimazol. Nah, pada kondisi yang berat juga kadang-kadang kita bisa berikan steroid ya. Sama steroid juga guna dalam rangka memperbaiki autoimun. Jadi pada prosesnya autoimun, steroid itu bisa mengganggu atau menekan autoimun pada pasien dengan Graves terutama. Jadi saya rasa sebelum kita akhiri, kita kembali melihat kelainan-kelainan ini. Yang pertama adalah setiap ada kelainan periksa dulu TSH. Kalau TSH hipotiroid kita curigai, berarti TSH-nya bagaimana di sini? Thomas, kalau pasien hipotiroid, TSH-nya meningkat atau turun? Thomas? Menurun. Thomas Sirait? Tadi saya terangkan tadi, kalau hipotiroid, TSH-nya bagaimana? Menurun ya dok. Nggak menyimak ya. Kalau hipotiroid, biasa TSH meningkat, FT4-nya menurun ya. Sebaliknya, jadi banyak dokter yang salah. TSH meningkat dibilangnya ini hiper. TSH meningkat adalah hipotiroid. Sebaliknya kalau hipotiroid, TSH bagaimana? Jason Baldrick, dari mana Jason ini? Menurun ya dok. TSH-nya ya sebaliknya, udah tahu sini meningkat, ya lawannya menurun ya. Kalau hipotiroid kronik, Thomas, saya tanya Thomas kembali. Hipotiroid subklinik. TSH-nya bagaimana? Meningkat ya dok. Meningkat. FT4? Siapa yang tahu FT4-nya? Normal ya dok. Ya, normal. Bagus. Kalau hipertiroid subklinik, TSH-nya? Izin dok, rendah dokter. Menurun. FT4? Normal dok. Nah, udah paham ya. Jadi itu aja mempelajari. Jadi dengan memahami ini sebenarnya Anda sudah bisa menegakkan diagnosa apakah hiper dan hipotiroid. Kalau bisa ini difoto, diingat, dihafal benar-benar. Ini jujur aja banyak dokter juga nggak bisa menginterpretasikan TSH dengan FT4. Dia lihat TSH tinggi, waduh ini Bapak produksi hormonnya sudah meningkat. Terbalik ya, TSH meningkat, itu biasanya hipo. Jadi kuncinya adalah di sini. Ya, paling mudah. Jadi sebelum lanjut yang lain, kuncinya di sini. Periksa aja di sini dulu. Kalau TSH meningkat atau TSH menurun, ya meningkat atau hipor, yang menurun adalah hipotiroid. Nah, tergantung FT4-nya menurun atau normal ya. Paham dah ya? Nah, ini apanya? Cakupannya semua ya. Supaya memahami lebih detail inilah dia kira-kira ya. Perhatikan aja ini TSH turun. Ini TSH normal atau turun. Ini hampir semua kasus seperti ini mengarah ke hipertiroid ya. Tergantung nanti diperiksa apakah FT4-nya normal atau meningkat ya. Kalau dua-dua menurun, jangan-jangan dia suatu apa? Sentral hipertiroid ya, adenoma dan sebagainya. Atau sentral hipotiroid ya, sentral hipotiroid karena dua-dua turun. Nah, coba perhatikan ini TSH meningkat ya. Hampir semua TSH meningkat itu gejalanya adalah hipotiroid ya. Lihat di semua ini. Nah, tergantung nanti apakah FT4, FT3-nya normal atau turun atau meningkat dua-dua.
Ya. Kalau ini meningkat O2, itu tadi saya katakan tadi, bisa jadi ini suatu adenoma pituitary secretory tumor. Ya. Gejalanya ini bisa histeroskosis, tapi TSA-nya meningkat. Itu adalah TSA secretory pituitary adenoma. Nah, kalau tadi TSA meningkat, ini adalah suatu hipotiroid, udah jelas ya. Tapi bisa jadi TSA normal, tapi FTS1 meningkat, FT4-nya normal. Ini bisa jadi adalah subclinical hyperthyroid atau yang lain. Nah, jadi poin-poin yang paling atas itu menggambarkan kelainan yang paling sering ya. Jadi dari atas ke bawah itu memudahkan kita mempelajarinya. Jadi modal Anda menjadi dokter memahami tiroid, kuasai aja yang ini ya. Ya, kuasai aja yang ini ya. Walaupun nanti diajari lupa. Sebenarnya nggak begitu susah mengingatnya. Nah, kenapa saya katakan ini contohnya ini ya. Saya bisa jawab, ini TSH-nya menurun, FT4-nya meningkat. Kenapa ini bisa terjadi? Kita sebut dia ini adalah hipertiroid. Saya bisa jawab. Kalau ikutin kuliah dari awal tadi pasti bisa jawab. Sebaliknya kenapa TSH meningkat, FT4 turun, kita sebut dengan hipotiroid. Kenapa ini berbalik? Saya bisa jawab. Spontan aja, siapa bisa jawab? Kenapa terbalik ini? TSH turun, FT4-nya meningkat. Artinya apa ini? Citra? Atau Maria bisa jawab? Sakina? Kenapa ini terbalik? TSH turun, FT4 meningkat, TSH meningkat, FT4 turun. Kenapa? Kenapa? Ya, kalau tadi mungkin agak ngantuk ya. Mekanisme feedback. Ya. Oh, lambat, ketiduran semua. Apa namanya mekanisme feedback? Jadi saya tadi sebutkan, kalau produksi hormon meningkat, maka dia memberikan umpan balik. Ya, karena ini meningkat produksinya, FT4 meningkat, dia akan memberikan umpan balik. Ya, umpan balik karena produksi meningkat, umpan balik positif, umpan balik negatif, sehingga dia ngasih tahu ke hormon hipofisis dan hipotalamus, saya sudah berlebihan produksi saya. Ya, Anda jangan rangsang saya lagi, gitu Pak bahasanya. Saya sudah berlebihan produksi saya. Anda jangan rangsang lagi. Dia ngasih tahu ke hipofisis, sehingga hipofisis memberikan mekanisme mengurangi produksi TSH. Paham? Paham nggak ini? Loh, kok nggak ada yang ngomong ini? Kenapa TSH turun, rendah, FT4 meninggi, kita sebut dengan hipertiroid. Sepertinya terbalik cara berpikirnya kan. Itulah mekanisme umpan balik positif dan negatif. Kalau FT4 meningkat, maka dia memberikan umpan, memberitahu kepada hipotiteri, maka respon dari pituiteri produksi TSH dia kurangi. Nah, itu jawabannya. Kenapa pada pasien hipotiroid, kita katakanlah hipotiroid misalnya, FT4 ini kurang produksinya, misalnya kerusakan di sini, atau autoimun, sehingga produksi hormon tiroid juga akan berkurang. Nah, hormon tiroid umpan balik tadi kan ada FT4 atau dan FT3, dia akan memberikan umpan balik sini, ya, feedback mekanisme, sehingga dia bilang, saya kekurangan produksi hormon tiroid, terlihat dari FT4 dan FT3 yang turun. Maka hipofisis kompensasinya adalah meningkatkan sekresi TSH. Nah, jadi kenapa TSH meningkat, FT4 turun, kita sebut hipotiroid, itu adalah mekanisme feedback. Ya, sama dengan TSH yang menurun, FT4 meningkat, itu adalah mekanisme feedback. Ya, itulah kenapa pemeriksaan itu kelihatannya seperti itu jadi hasilnya. Jadi makin nanti Anda sudah dokter, jangan lupa rumus-rumus yang tadi. Jadi mungkin kalau udah diterangkan seperti ini, lebih ingat ya, mekanisme feedback mekanisme daripada
namanya homeostase atau pengaturan sekresi hormon tiroid. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Izin dokter bertanya, dokter. Ini waktu udah habis ya. Oh, Saya udah bertanya. Udah ada kuliah berikutnya? Kuliah berikut sampai jam 4 bukannya sama dokter juga ya? Kuliah apa? Ilmu penyakit dalam juga dokter. Loh, saya cuma dikasih tahu hipotiroid ini. Mungkin dua-dua lah ada kuliahnya udah. Ya, mungkin itu dokter sampai jam 4. Oke, kalau tidak ada kuliah berikutnya, saya buka kesempatan untuk tanya jawab. izin dokter bertanya, dokter. Ini sudah difoto, mereka semua ini absen. Jadi sudah dokter di awal dokter. Ini kenapa berkurang yang hadir kuliah? Ada yang ke kamar mandi, nggak balik lagi ke kamar mandi ya? Oke, silakan bertanya. Yang bertanya siapa ini? Izin dokter, saya dokter Yohanes, dokter. Oke, Jadi dokter, terkait dengan penurunan berat badan pada hipertiroid itu berkaitan sama proses lipolisis dari tiroid itu sendiri ya, dokter? hipermetabolik ya, karena kan meningkatnya kelenjar tiroid itu akan meningkatkan termasuk lipolisis. Ya. Di samping itu memang secara metabolik dia tidak sempat disimpan ya, proses semua itu terhalang oleh karena hipertiroid. Baik dokter, terima kasih dokter. Sebentar ya, saya balas WA dulu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Jadi kondisi hipertiroid itu memang kondisi di mana basal metaboliknya tuh meninggi ya. Gambaran yang paling gampang itu jadi lebih banyak energi itu lebih banyak dibakar ya, tidak bisa didepo ataupun disimpan, sehingga kita lihat kondisinya itu akan lebih hiperdinamik ya, di mana harga meningkat ya, kemudian dia lebih banyak berkeringat. Jadi kan gambaran end produknya itu adalah badan temperaturnya lebih tinggi ya, jadi kadang-kadang lebih merasa berkeringat dan demam ya, karena ikut juga mengatur temperatur ya, karena metabolisme meningkat ini. Nah, kalau produksinya malah berkurang atau berkurang, menurun, ya orangnya menjadi hipometabolik ya. Kondisi hipometabolik itu memang mengakibatkan lebih sering terjadi depo penyimpanan ya, sehingga pasien itu gemuk kelihatannya. Gambaran yang paling gampang orang yang basal metabolik rendah tuh orang-orang usia lanjut, makanya orang usia lanjut itu bukan pun hipotiroid, tapi dia metabolismenya menurun ya, sehingga mudah gemuk ya, sedikit aja makan gemuk. Nah, itulah membedakan orang muda seperti kalian dengan orang tua. Orang-orang yang muda seperti Yohanes itu aktif ya, lasak kemana-kemari, metabolismenya lebih baik daripada orang yang sudah tua. Tetapi secara klinis nanti bisa dilihat pada kelainan yang hiper ataupun hipotiroid ya. Kondisi hipertiroid adalah kondisi hipermetabolik ya, cenderung banyak makan tapi berat badan tidak meningkat ya, atau kita sebut dengan paradoks fenomen ya. Jadi saya makannya banyak dok, banyak sekali. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang makannya banyak, congok, tapi berat badan nggak meningkat, Anda harus pikirkan itu, tengok betul-betul ya, jangan-jangan dia tirotoksikosis ya. Lihat aja teman sebelah Anda siapa yang congok makan ya, tapi nggak naik berat badannya. Itu Yohanes tadi bertanya. Ada lagi Hafiz yang bertanya? Belum ada pertanyaan, dokter. Oke, kalau tidak ada ya kita sudahi ya kuliahnya ya. Saya harus ngapain ini? Absen? Untuk absen nanti ada link berita acara dokter, nanti saya berikan dokter.
Oke. Yang berikan siapa? Hafiz? Saya Dr. Hasfi, Dokter. Hasbi siapa? Saya, Yang Dokter. mana? Saya kok nggak nampak ini komtingnya mana orangnya. Nanti jumpa tengah jalan, mana komting ini? Hasfi, ya, Hasfi.